继续提高国防预算，强化国防力量，展现保护国家的决心，守护台湾的民主和安全，人人有责。Hai Sobat Nawi, Keramat TV Perang Dingin baru sedang memanas. Kali ini bukan soal sekadar adu kekuatan militer, tetapi masa depan, teknologi, ekonomi global, dan sebuah pulau kecil bernama Taiwan yang menjadi inti pertarungan dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Apa yang akan terjadi jika Tiongkok benar-benar melancarkan invasi? Akankah Amerika Serikat berani mengirim tentaranya? Atau justru memilih diam demi menghindari bencana global? Simulasi strategi tersembunyi hingga ancaman nyata sudah menghantui kedua pihak, tapi yang jadi pertanyaan terbesar, siapa yang benar-benar siap membayar harga untuk kemenangan di medan konflik ini? Jangan lewatkan detik demi detik pembahasannya. Dalam dunia yang terus berubah, dinamika geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks Taiwan. Donald Trump dengan gaya kepemimpinannya yang kontroversial, kembali menjadi perbincangan hangat. Setelah terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, berbagai pertanyaan muncul, terutama mengenai bagaimana kebijakannya terhadap Taiwan jika terjadi invasi oleh Tiongkok. Isu ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga menyangkut strategi ekonomi global yang saling terkait. Ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden, ia menunjukkan keberanian yang tidak biasa dalam memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan. Salah satu langkah kontroversialnya adalah menerima panggilan telepon dari Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, segera setelah terpilih pada 2016. Tindakan ini menjadi momen bersejarah, mengingat bahwa sejak tahun 1979 tidak ada Presiden Amerika Serikat yang berbicara langsung dengan pemimpin Taiwan. Tidak berhenti di sana, Trump juga meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan secara signifikan, melonjak dari 14 miliar dolar Amerika Serikat selama 2 periode kepresidenan Barack Obama menjadi 18 miliar dolar hanya dalam 4 tahun pemerintahannya. Namun di balik hubungan hangat ini, ada pertanyaan yang tak terhindarkan. Sejauh mana Trump bersedia melibatkan Amerika Serikat secara militer untuk mempertahankan Taiwan jika Tiongkok benar-benar melancarkan invasi? Sejarah menunjukkan bahwa Trump kerap menekankan keengganannya untuk memulai perang baru. Tetapi dalam kasus Taiwan, keputusan yang dibuat tidak hanya menyangkut politik domestik, melainkan juga kepentingan strategis global. Di sisi lain, Tiongkok semakin menunjukkan sikap agresif terhadap Taiwan. Presiden Xi Jinping secara terbuka menyerukan kesiapan militer untuk perang. Latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan menjadi pemandangan rutin. Seperti yang terjadi pada Oktober lalu ketika Tiongkok mengerahkan 34 kapal perang dan 125 pesawat untuk mensimulasikan serangan habis-habisan terhadap pulau tersebut. Simulasi ini yang dikenal sebagai Pedang Gabungan 2024B hanyalah salah satu dari serangkaian latihan serupa yang dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Bagi Tiongkok, Taiwan adalah simbol penting dari integritas teritorial dan kebangkitan nasional dalam beberapa dekade terakhir. Beijing secara konsisten menegaskan bahwa reunifikasi dengan Taiwan adalah tujuan yang tidak bisa dinegosiasikan. Namun, apakah Tiongkok benar-benar siap untuk melancarkan invasi skala penuh? Biaya yang harus ditanggung tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga implikasi ekonomi dan diplomatik yang sangat besar. Jika konflik benar-benar pecah, Amerika Serikat memiliki kapasitas militer yang cukup untuk merespons dengan cepat. Pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa, Jepang, menjadi salah satu aset strategis yang paling penting. Dengan 13 pangkalan utama dan total 32 fasilitas militer di wilayah tersebut, Amerika Serikat dapat mengerahkan hampir 30.000 tentara hanya dalam beberapa jam. Selain itu, keberadaan armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat, yang merupakan armada terbesar yang dikerahkan di luar negeri, memberikan keuntungan signifikan dalam menghadapi potensi invasi Tiongkok. Namun, ada beberapa hambatan yang tidak bisa diabaikan Jepang, meskipun menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, menghadapi tantangan politik domestik. Mayoritas rakyat Jepang enggan terlibat dalam konflik militer yang melibatkan Taiwan. Survei terbaru menunjukkan bahwa 80% warga Jepang khawatir negara mereka akan terseret dalam perang jika Tiongkok menyerang Taiwan.
Sentimen ini dapat memengaruhi seberapa cepat pemerintah Jepang memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya. Sementara itu, Tiongkok telah mengembangkan kapasitas militernya secara signifikan dalam 2 dekade terakhir. Angkatan Laut Tiongkok telah menjadi yang terbesar di dunia dengan 351 kapal pada 2022, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 294 kapal pada tahun yang sama. Selain itu, modernisasi persenjataan Tiongkok mencakup rudal balistik, kapal selam, dan kapal induk. Latihan militer yang dilakukan Tiongkok di Gurun Taklamakan, di mana mereka mensimulasikan serangan terhadap kapal perang Amerika Serikat, menunjukkan betapa seriusnya mereka mempersiapkan kemungkinan konflik. Namun, meskipun memiliki keunggulan dalam jumlah teknologi militer, Tiongkok masih belum sepenuhnya sebanding dengan Amerika Serikat. Sebagai contoh, kapal induk Tiongkok yang ada saat ini belum dapat menandingi kemampuan operasional kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat. Salah satu faktor utama yang dapat menahan kedua belah pihak dari konflik langsung adalah saling ketergantungan ekonomi. Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki hubungan perdagangan yang sangat besar, dengan nilai total mencapai 690 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022. Jika konflik pecah, gangguan terhadap rantai pasokan global akan sangat merugikan kedua negara. Taiwan sendiri adalah pusat penting bagi industri teknologi global sebagai produsen semikonduktor terbesar di dunia. Gangguan terhadap stabilitas Taiwan akan menyebabkan kelangkaan chip yang melumpuhkan industri elektronik, otomotif, dan lainnya di seluruh dunia. Para analis memperkirakan bahwa konflik di Taiwan dapat mengurangi pertumbuhan PDB global hingga 10%, hampir 2 kali lipat dari dampak pandemi COVID-19. Untuk mencegah eskalasi konflik, strategi pencegahan menjadi sangat penting. Pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Joe Biden, yaitu menyatakan dukungan yang tegas terhadap Taiwan, mungkin menjadi langkah yang dapat diikuti oleh Trump jika kembali menjabat. Namun ada juga risiko dari pendekatan ini, karena dapat memprovokasi Tiongkok untuk mengambil langkah yang lebih agresif. Ambiguitas strategis yang selama ini menjadi ciri khas kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan mungkin perlu diakhiri. Dengan memberikan sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat akan membela Taiwan, risiko invasi dapat diminimalkan. Namun keputusan ini harus diambil dengan hati-hati mengingat konsekuensi besar yang akan dihadapi jika konflik benar-benar terjadi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok atas Taiwan adalah salah satu isu paling kompleks dalam geopolitik modern. Di tengah dinamika yang terus berubah, keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak tidak hanya akan memengaruhi nasib Taiwan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan politik dunia. Apakah dunia siap menghadapi potensi konflik ini, atau apakah pencegahan masih mungkin dilakukan? Waktu akan menjawabnya. Inilah pertanyaan besar untuk Anda. Apakah ambisi Tiongkok terhadap Taiwan sepadan dengan resiko kehancuran ekonomi global yang mungkin terjadi? Atau akankah Amerika Serikat akhirnya terlibat langsung dan memulai konflik besar-besaran? Kami ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda, karena diskusi ini penting untuk memahami masa depan geopolitik dunia.